Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini tentang pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup, baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Oke. Nah, pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman. Sekarang kita bicara tanaman menggunakan ilmu genetika. Salah satunya penyiapan bibit unggul untuk varietas hibrida. Varietas ini umumnya mengambil genetik yang baik dari tumbuhan yang disilangkan. Contoh padi hibrida yang dikembangkan oleh IPB. Nah, ini anak-anak bisa perhatikan, ini padi hibrida yang dikembangkan di IPB sehingga menghasilkan panen yang lebih banyak jumlahnya dan waktu tanamnya lebih sedikit. Nah, ini di anak-anak juga harus tahu bahwa padi yang kita makan itu mulai bagaimana cara memanennya. Makanya anak-anak wajib bersyukur bahwa petani-petani ini mengerjakan sawahnya sehingga kita bisa menikmati hasilnya. Ya, sehingga bisa mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Nah, ini padinya sesudah ditanam, ini penanamannya, ini padi-padinya. Padinya sesudah menguning, ini waktunya yang cukup singkat. Sebelum dikembangkan oleh IPB memerlukan waktu yang sangat lama dan hasilnya kurang memuaskan. Karena perkembangan ilmu dan teknologi sehingga bisa menghasilkan permuliaan tumbuhan. Selain padi, juga yang dikembangkan adalah jagung hibrida. Nah, sama, jagung hibrida. Dulu sebelum anak-anak ketahui bahwa jagung ini banyak yang bijinya itu berselang-seling, jadi tidak rapat seperti ini. Jadi ada yang enggak ada bonggang-bonggang gitu ya, berselang-seling. Nah, ini setelah dikembangkan semua berisi banyak. Akhirnya berpikir lagi, bagaimana apakah satu pohon jagung ini bisa menghasilkan dua jagung. Dua jagung gini ya, ini kan satu buah jagung. Sekarang bisakah jagung ini satu pohon menghasilkan dua? Nah, ini akhirnya dikembangkan lagi lah oleh para ilmuwan peneliti. Nih, bertongkol dua. Artinya satu tumbuhan jagung bisa menghasilkan dua buah jagung. Jadi ada dua, tanamannya ada dua ya, ada satu di sini, ini satu di sini. Biasanya kan hanya satu-satu saja. Nah, sekarang setelah diadakan penelitian lagi, sehingga menjadi bertongkol dua. Jadi dua jagung dalam satu tubuh. Nah, ini macam-macam jagung dalam persilangan. Nah, ini anak-anak kadang menemukan jagung yang berwarna seperti ini. Berwarna ungu, ini berwarna warni, ini berwarna hitam. Tapi pada umumnya yang anak-anak tahu di pasaran jagung itu berwarna kuning. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang berikutnya ada rekayasa genetika pada buah. Rekayasa genetika pada buah nih. Anak-anak bisa melihat bahwa pada tanaman buah ada pisang nih, pisang yang rasanya stroberi. Ada lemon yang ini rasanya nanti ketimun. Nah, jadi bermacam-macam. Seperti ini lagi, yang anak-anak tahu buah apokat itu hanya segini, tapi karena direkayasa bisa besar seperti ini, besar dan panjang seperti ini. Kemudian ini untuk menarik perhatian juga, ada stroberi. Stroberi yang direkayasa akhirnya menghasilkan tanaman seperti ini. Semuanya inginnya mendapatkan kualitas yang bagus, sehingga mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Perlunya
direkayasa. Nah, ini sekarang anak-anak perhatikan di sini. Seperti biasanya kalau namanya pohon pisang hanya kecil sekali ya. Ini pohon pisang yang sangat besar dan sangat tinggi. Ini hasil pisangnya. Hasil pisangnya yang sangat besar. Dipegang tangan dua saja sampai nggak bisa. Biasanya kan pisang itu hanya kecil yang anak-anak lihat itu. Nah, ini sama ini stroberi juga seperti itu. Yang kita tahu stroberi itu berwarna merah, tapi ternyata masih ada juga setelah diadakan pemuliaan, ada stroberi juga yang berwarna putih. Pastinya mempunyai harga jual yang lebih tinggi. Kemudian, apalagi yang bisa dikembangkan? Nih, pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Tujuannya apa? Hewan itu dimuliakan, tujuannya untuk menghasilkan kualitas yang tinggi dan tentunya harganya yang lebih tinggi. Di sini bisa ayam nih, ayam jago. Ini ayam apa itu pedaging yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Kemudian selain ayam, pemuliaan pada sapi. Nah, sapi ini tujuannya bisa digunakan untuk induknya, ya, untuk dikembangbiakan. Kalaupun digunakan untuk kurban, pasti sapi yang seperti ini mempunyai jual yang sangat tinggi. Karena apa? Kualitasnya sangat baik, dagingnya sangat banyak, sehingga akan mempengaruhi nilai jual. Sama pemuliaan pada kambing. Kalau kambing ini yang sebelah kiri ini pastinya untuk orang-orang yang suka hewan-hewan karena tanduknya saja bagus sehingga akan dipelihara dengan baik dan pastinya nilai jualnya tinggi. Kambing sebelah kanan biasanya kalau hari kurban, nah biasanya nilai jualnya sangat tinggi juga karena keadaannya yang lebih bagus, lebih menarik dari yang lainnya. Pemuliaan pada kuda sama, karena kuda yang kuat, jika digunakan untuk pacuan kuda, maka dia akan mempunyai energi yang besar dan pasti nanti akan menjadi pemenangnya. Sehingga sama nilai jualnya juga lebih tinggi. Sekarang ini pemuliaan pada bunga, yang sekarang lagi booming, ini bunga-bunga seperti ini. Mungkin orang tuanya anak-anak pada nyari di rumahnya banyak bunga-bunga yang seperti ini nih, ya. Kalau anggrek sudah biasa dari zaman dulu tidak pernah pudar bahwa nilai jual anggrek sangat tinggi. Tapi yang ini apa aglonema ini kadang booming, kadang enggak gitu ya. Tapi sekarang ini lagi booming ini aglonema merah ini. Nah, seperti ini bunga-bunga yang dicari sekarang. Ya, mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Sekarang dijualnya sangat tinggi. Dulu hanya di kebun-kebun tidak ada yang memperhatikan. Tapi sekarang mempunyai kualitas yang tinggi karena hasil dari rekayasa genetika tadi. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita tentang pemuliaan baik pada hewan, buah, bunga, dan semoga ini menginspirasi buat anak-anak. Sampai di sini dulu. Sampai bertemu kembali. Selalu doa Ibu sukses buat anak-anak semua dan sampai jumpa.